Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Dan di sini aku bakal ngajak kalian membahas sesuatu. Pernah gak sih kalian mikir kuliah itu flat banget? Kuliah, datang, pulang, kerjaan tugas, dan ya udah selesai. Atau kalian pernah dengar istilah mahasiswa kupu-kupu atau mahasiswa kuliah, pulang. Tapi apakah itu cukup? Ya, pada video kali ini aku bakal ngajak kalian membahas terkait dengan kenapa kuliah itu lebih dari sekedar mengejar IPK tinggi. Nah, jadi kita bakal bahas terkait organisasi. Ya, mungkin kalian bakal banyak pro dan kontra, but it is what it is. Ini nggak teori, tapi aku akan berbagi pengalaman pribadi, guys. Oke? Jadi aku ada sedikit pengalaman selama di kuliah dan ikut organisasi. Langsung saja kita mulai videonya. Kuliah itu bukan cuma belajar. Di awal kuliah, aku juga mahasiswa yang fokus banget buat ngejar akademik. Fokus kuliah, ya karena apa? Ya tahu kan di mahasiswa kedokteran gigi, nah ngejar nilai, ngerjain tugas, belajar buat modul, belajar OSCE, dan lain sebagainya. Tapi makin lama semester 1 kayak ada yang kurang. Apa nih? Sebenarnya di kuliah itu mungkin banyak bilang di organisasi itu ngajarin tentang bicara depan orang ini. Padahal kan di kuliah sebenarnya kita juga udah belajar ya cara presentasi depan orang, cara ngomong di depan, dan lain sebagainya. Tapi itu beda guys. Kalau kalian masuk di organisasi itu bakal beda banget. Karena kalian akan manage yang lebih besar. Nggak cuma sekedar kelompok DKK, kalian akan presentasi nggak cuma di sekedar teman-teman kalian, tapi banyak hal lain yang dapat kalian dapatkan. Nah, dimana semua itu aku temuin saat di organisasi. Kenapa organisasi itu penting? Kita bahas dari sisi manfaatnya ya. Nggak cuma sekedar klise melatih leadership, tapi kita bahas satu persatu. Secara real ya, oke? Yang pertama adalah terkait komunikasi, belajar komunikasi. FYI, selama di organisasi aku 2 tahun organisasi di kuliah, jadi ya 4 semester. 3 ya? Ya pokoknya mau 2 tahun, karena aku tahun pertama aku jadi anggota, dan tahun selanjutnya aku diamanahkan menjadi ketua himpunan mahasiswa. Nah, jadi saat jadi ketua itu kayak harus menjelaskan satu keputusan ke anggota yang lain. Terus kayak gimana kalau anggotanya banyak yang nggak setuju. Dari situ aku belajar banyak tentang komunikasi dan nggak sekedar cuman ngomong guys. Tapi gimana soal mendengarkan dan mengajak orang untuk paham visi kita atau apa yang ingin kita sampaikan. Itu adalah terkait komunikasi. Ya dari awal juga aku sangat buruk guys. Bahkan aku selama menjadi ketua pun aku masih sambil belajar guys. Banyak melakukan kesalahan, tapi aku selalu mencoba untuk menjadi lebih baik dan berkembang tentunya. Nah, kemudian yang kedua adalah leadership nyata, bukan teori. Apalagi bagi kalian yang ingin mau jadi dokter gigi, ini bakal dibutuhin banget di masa depan, karena kalian mau menjadi dokter, dimana apalagi kalau terjun di masyarakat, mungkin kalian tuh akan dilihat leadershipnya guys, gimana kalian jalan ke masyarakat dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalian udah banyak belajar ya, kayak buku tentang ngajarin teori kepemimpinan, tapi ketika kamu harus mimpin tim, ngatur program kerja, berhadapan sama konflik internal, ini paling sering aku dapetin waktu masih ikut organisasi. Dan ini betul-betul ngebantu kamu, atau disitulah leadership kamu dikembangkan, dilatih, dan diasah. Ya, jadi kamu bakal benar-benar diuji di nanti. Kita lanjut yang ketiga, jaringan dan relasi. Nah, jadi relasi itu penting. Lewat organisasi betul-betul ngebantu aku buat ngebangun relasi dan ya ketemu banyak orang hebat. Alhamdulillah. Bahkan beberapa dari mereka itu menjadi inspirasi aku. Ya sekarang pun ini buat video seperti ini adalah inspirasi dari orang yang telah kutemuin. Ini penting banget buat bangun jaringan dan relasi, apalagi kalau kalian ikutnya organisasi yang di luar, nggak cuma internal di himpun, di program studi, itu bakal ngebantu banget kalian. Semoga di masa depan nanti bakal terbantu tentunya. Apalagi kalau punya relasi yang profesinya berbeda dari kalian. Selanjutnya adalah belajar menyelesaikan masalah secara nyata. Ya, mungkin saat ini aku masih mahasiswa, tapi aku ngerasa udah banyak masalah. Dan ya, saat organisasi pun banyak dihadapkan masalah dan
mencoba untuk menyelesaikannya, walaupun ada mungkin yang tidak terselesaikan dengan baik, tapi disitulah ujiannya dan aku tahu bahwa ternyata ini yang harus dihadapi nantinya. Apalagi kalau aku udah di dunia kerja, itu bakal membantu banget kalian di organisasi ya. Kita harus bisa adaptasi, cari solusi, bahkan nego ulang. Itu pelajaran yang nggak diajarin di kelas gitu. Nah, itu sih manfaatnya. Sebenarnya banyak lagi mungkin dari teman-teman yang ada, bisa di komen di bawah. Itu yang dari sisi aku sejauh ini. Akan nggak ganggu kuliah. Banyak yang takut ikut organisasi karena takut IPK-nya turun. Tapi percayalah, kalau kamu bisa atur waktu, organisasi justru bikin kamu makin disiplin. Sebenarnya aku nggak bisa nyalahin, mungkin pengalaman atau orang yang kalian kenal ada beberapa yang IPK-nya turun. Tapi dari pengalamanku, nggak semua, dan bahkan aku ngerasa lebih banyak orang-orang yang aku kenal malah mereka jadi lebih cepat selesainya. Mungkin bisa jadi, dan menurut aku beberapa itu dibantu dari pengalaman di organisasi. Karena di organisasi tadi sebenarnya nggak cuma masalah kepemimpinan, tapi kalian tuh bahkan kayak surat menyurat aja itu rasanya diajarin di organisasi gitu, nggak diajarin di kampus gitu. Itu penting banget tuh, kayak alur-alur di kampus tuh bakal kalian dapatkan ketika kalian di organisasi. Nah, kemudian tips dari pengalaman pribadi aku sendiri ini aku sebenarnya udah notes ya, jadi maaf kalau aku agak ngelihat. Jadi kalian tuh, aku tuh diajarin tentang skala prioritas ya. Jadi pasti kalian bakal ngalamin masa-masa hektik, tapi justru dari situ kalian akan belajar cara kerja cepat dan tepat. Kalian bisa bikin timeline mingguan, tentukan jam belajar dan jam organisasi. Walaupun aku jarang sih, cuman itu fleksibel, kalian akan lebih tahu dengan sendirinya nanti. Kemudian gunakan waktu kosong seefisien mungkin. Ini yang sulit banget, tapi ini penting banget. Kalau kalian bisa ngejalanin, kalian mungkin hidup kalian lebih bermanfaat ya di dunia ini. Kemudian jangan ragu minta bantuan atau delegasi tugas. Ini aku sering banget nih, makanya organisasi itu penting banget. Tadi udah disampaikan relasi dan jaringan. Aku kalau masalah misalnya dokter umum dan segala macamnya, aku nanya ini temanku, karena mereka tahu gitu loh. Jadi kita enak juga. Kemudian prioritas itu bukan memilih salah satu, tapi menyeimbangkan keduanya. Kalian bisa belajar skala prioritas, bisa kalian Google, atau mungkin bisa cek-cek aja di YouTube. Banyak banget yang bahas tentang skala prioritas, mana yang harus dikerjakan dahulu, mana yang enggak. Oke, jadi nanti prioritas, skala prioritas kalian harus bisa bayangin. Tapi ingat, prioritas itu bukan memilih salah satu, tapi bagaimana menyeimbangkannya. Oke, kita langsung aja ke selanjutnya. Bisa sampai ke karir. Percaya atau enggak, pengalaman organisasi inilah yang membuat saya ingin membuat channel ini, salah satunya. Oke. Jadi ya, ini betul-betul bakal ngebantu kalian untuk kedepannya, bahkan ketika kalian sudah di dunia kerja, tentunya mungkin ini bisa jadi nilai tambah kalian sendiri terkait dengan pengalaman organisasi. Makanya ada yang namanya CV. Karena itu kan memang dibutuhin, bisa dimasukin di situ juga gitu loh. Walaupun aku belum terlalu paham sih apakah CV itu dipakai kalau kalian misalnya udah selesai ya. Maksudnya ini untuk anak-anak kedokteran ataupun kedokteran gigi. Cuman ya tentunya selain itu soft skill-nya tadi yang penting sih. Gak cuma tentang hard file-nya ini, tapi soft skill yang udah saya sampaikan tadi itu betul-betul membantu kalian, apalagi kalau kalian sudah terjun ke masyarakat. So ya, menurut aku ini bagus banget organisasi. Yang penting kalian bisa ngatur waktu ya. Jangan juga kalian over ikut organisasi, ikut semuanya, ditarik semuanya, masuk semuanya. Aku jadi organisasi, wah, enggak ya. Tapi kalian harus tahu porsi kalian bagaimana, dan ya bisa kalian jalanin sambil kuliah gitu. Jadi buat kamu yang masih ragu, coba dah lihat ke dalam dirimu. Apakah kamu hanya mau kuliah demi nilai, atau kamu mau benar-benar tumbuh jadi pribadi yang tangguh dan siap menghadapi dunia nyata. Ya, bisa bilang itu salah satu motivasiku. Aku nggak mau cuman kuliah tok gitu, tapi pengen menikmati hidup. Salah satunya juga dengan cara organisasi, ketemu orang baru, menjalankan program kerja, dan lain sebagainya. Nah, kalau kamu masih bingung harus mulai dari mana, mulai aja dari ikut kepanitiaan kecil. Misalnya, kalau kalian mahasiswa baru, biasanya ada kepanitiaan untuk menyambut kalian, tapi kalian panitianya, nah itu ikutlah di situ, ambil peran di situ. Kemudian ya rasakan suasananya, belajar pelan-pelan. Lama-lama kamu bakal nemuin zona nyamannya di mana. Dan percaya deh, waktu kamu nanti lulus, kamu bakal bersyukur banget pernah aktif
dan ambil peran selama kuliah. Walaupun aku belum lulus, tapi kalian pasti paham maksud aku, bukan di situ poinnya, oke? Karena itu yang membedakan kamu dari orang lain dan ribuan lulusan lainnya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terutama komen nih buat kalian semua yang mungkin ada kontra dengan organisasi atau ya mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, langsung aja tulis di bawah ya. Jangan lupa juga subscribe guys, karena subscribe itu gratis dan 91% dari yang nonton video ini tidak subscribe. Oke, so subscribe. Kalian juga bisa unsubscribe kapanpun kalian mau. Oke, mungkin itu aja dari aku untuk kali ini. Jadi teman-teman, ayo ikut organisasi, oke?